Kita coba gas. Wow, mantap. Enak loh. Kecepatan bawahnya tuh pengeremannya masih nggak ngedadak. Iya. Nih saya coba, ini pas banget ya kemacetan begini nih. Iya. Ini udah saya aktifin lagi ya untuk ininya. Nah, tuh. Jadi Tuh, ngangkat kaki loh. Kakinya iya. beneran nggak ngegas, nggak ngerem. Nah, satu aja kalau di sini stripnya. Stripnya satu. Nah, ini kan aktif tuh. Tuh. Warna biru. Kelihatan nggak, Gus? Tuh, dua-duanya deh. Tuh. Dua-duanya. Sampai berhenti loh. Berhenti bentar lagi ngerem nih kalau 3 detik nggak 3 detik. Dia masih jalan dikit. Ngerem. Iya. Masih 6 km. Kecuali 0 banget kan? 0 baru dia ngerem gitu. Kalau beberapa detik. Tapi yang aku bilang tuh 4 rodanya ngerem semua. Tuh, dari segini loh. Tuh. Nah, depan tikungan kecepatannya nggak tinggi-tinggi banget ya. Coba. Kita coba LKA-nya lagi. Tuh, dia mau bersantai dulu, guys. Kaki saya selonjorkan. Coba. Nih, depan belokan kan? Tikungan tuh depan. Tuh, nikung dia. Aku mau shoot juga. Tuh. Dia tetap di dalam marka loh, kagak pindah-pindah. Tapi kalau kelamaan ada notifikasi buat dipegang aja. Gitu. Disentuh aja tadi kata Mas Ngom di iya. Ya menandakan bahwasanya kita masih melek. Itu. Halo teman-teman tim channel, kali ini kita berkesempatan perdana buat ngapain, Mbak Dita? Buat nyobain sensasinya pakai Suzuki Front. Kebetulan ini tipe SGX. Iya. Fitur udah kita ulas di video-video sebelumnya, udah saya review juga mendetail. Waktunya test drive. Waktunya kita coba. Sambil kasih penawaran terbaik pasti ya. Siap. Jadi ada promo tetap kalau di tim channel. Yuk, langsung test drive. Langsung. Oke, kita udah masuk Suzuki Front. Betul. SGX, tipe paling tinggi. Ya. Dia udah banyak tombolnya banget. Terus nih di sini ada ini teman-teman nih, ada baterai, motor, engine. Baterainya masih lumayan penuh ya. Dia ntar bakalan ada ininya Mbak ya, jalur-jalurnya ya. Jalur-jalurnya, betul. Terus ada head up display karena pas dinyalain emang defaultnya langsung head up display. Muncul, iya. Bahkan ngebuka pintu gini. Tuh, ada di head up display juga loh. Iya, kelihatan. Harus dari sana kalau bagus. Kalau dari kamera kagak kelihatan pasti. Coba. Nah, kasih. Kelihatan nggak? Coba Pak, buka pintu sebelah kiri. Tuh, ada terekam di head up display-nya. HUD. Yoi. Head up display. Posisi duduknya asik loh. Rendah, fun to drive. Ini mengingatkan kita sama posisi duduk mobil-mobil mahal nih. Langsung nyaman ya, langsung gelap gitu. Nah, di D langsung jalan, nggak perlu nginjek gas. Iya, betul. Dia kan mesinnya 1500 x 15. Kalau ini C. K15C, berarti sama yang dimiliki Grand Vitara ya? Grand Vitara. Oke, harusnya tapi lebih responsif karena untuk bobotnya kan dia lebih kecil ya. Betul sekali. Nah, sampai kilometer per jam ada di HUD loh, head up display sini. Iya. Keren. Masih di kawasan MT Haryono ya. Wisma Indomobil. Kita mau coba ke jalan tol aja kali Mas Imam nih, seru. Di jalan non-blok lagi. Konblok. Di jalanan konblok suspensinya asik loh. Iya. Kayak mobil adasnya berfungsi, guys. Iya. Betul. Mana tiketnya? Sini. Nah, itu. Oke. Sangat sensitif ya. Adasnya bukan sensitif sih. Jadi ngasih tahu ada orang di depan. Tut. Kita cobain fitur adasnya, Mbak. Iya, boleh. Di jalan tol. Boleh. Oke. Wih, masih buka. Untuk kekedaban kabin. Oke lah ya. Grade A lah ini.
Oh, Suzuki mah nggak Terus usah ada blind spot ini ya. monitoring loh Kedip-kedip tuh Gus. Blind spot. sebelah sana. Jadi kalau ada mobil kanan kiri blind spot monitoringnya aktif. Ini mobil paling canggihnya Suzuki ya. Ya benar. Bahkan kita ngesen kalau ada pengendara motor dia akan Bunyi. memberitahu ya. Iya. Tut, 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 tut. Benar. Nah ini engine dan motornya saling bersinkronisasi nih teman-teman. Iya betul. Tuh. Ya apa sebutnya? Smart hybrid ya. Smart hybrid. Smart Betul. hybrid. Jadi dia tidak bisa individual ya teman-teman. Jadi memang bersinkronisasi antara baterai dan mesin Dan konvensionalnya. mesin konvensional. Nah untuk Untuk apa? penjualan gimana Mbak Dita? Udah SPK berapa unit untuk mobil Untuk ini? Bronx kebetulan 5. 6 Udah 5. sebenarnya 6, yang satu belum dapat unit karena inden ya untuk warna-warna tertentu. Oke. Jadi beberapa warna tertentu inden. Tapi Inden. untuk warna ini ada nggak? Ready stock. Ready stock. Untuk ice blue ready stock. Karena memang ikonnya kan di ice grace blue ya. Nah, jadi kalau berhenti begini, Mm-mm. mati nih mesinnya ya. Jadi idling on off tuh. Iya. Ada Ada logo A, on-nya. Iya, tapi AC-nya tetap tetap dingin. Betul. Jadi nggak matiin AC gitu. Lewatin AC. Kan ada tuh mobil idling on off-nya hidup, tapi AC-nya ikut mati. Jadi panas gitu kan. Kalau ini masih adem. Ya Masih kita dingin, iya. tahu lah terkenal untuk AC dari Suzuki. mobil-mobil Suzuki itu oke. Mm-mm. Nah, kita kan nanti mau masuk tol, ini udah di set nih untuk adaptif cruise controlnya ada beberapa level ya. Ini Betul. 4 jarak yang terjauh. Iya. Kalau biasanya sih saya kalau fitur ADAS di 2 aja cukup. Kalau 4 2 cukup. terlalu jauh. Terlalu jauh. Iya. Dan teman-teman kan mungkin masih ada tuh yang belum terbiasa sama fitur ADAS. Menurut saya sih fitur ADAS itu membuat pengendara itu lebih teratur loh Mbak. Iya. Contohnya kalau lagi jalan kita kalau pindah lajur Iya. harus pakai sen. Iya. Kalau nggak pakai sen dia nolak. Dia nolak. Dia balik lagi. Dia gitu balik kan. lagi. Jadi kan ngebuat orang teratur dong. Teratur. Iya. Benar. Nah, nyala lagi. Jadi idlingnya Terus jarak sekian kita biasanya mungkin ngerem mendadak atau iya, karena terlalu mepet karena Iya. kita diatur sama fitur keselamatan yang fitur tadi ya. keselamatan Suzuki safety support. Jadi yang ngebantu ngasih tahu kalau kita udah harus ngerem. Ah, Kan dia jadi- memperlambat dulu kan? Iya. Memperlambat dulu baru ngerem mendadak ya. mendadak. Kalau seumpamanya memperlambat kita belum standby ke rem. belum Betul. aware, Iya. dia akan ngerem otomatis. Ngerem Jadi otomatis. sebenarnya itu membuat kita terlindungi ya. Betul. Nah, itu kan salah satu fungsinya ADAS. Jadi Betul. membuat kita terlindungi dari segala arah. Betul. Khususnya dari tabrak depan sih. Kalau belakang kan nggak ada magnetnya ya. Nggak Jadi ada. mobil dari belakang tuh nggak bisa. Nggak bisa, dia nggak bisa ngedorong gitu Nggak kan? bisa. Atau kita tiba-tiba kedorong maju gitu nggak bisa. Enggak. Jadi dari depan minimal kita bisa terhindar dari tabrak depan. Betul. Jadi ngebuat mobil kalau harga jual kembalinya juga nanti tinggi. Betul. Ah. Terlindungi dari ini yang membantu Iya. terhindar dari kayak Tabrakan. gitulah hal-hal kayak gitu. Oke, cek kamera 360-nya. Nah, ini kamera 360-nya. Ini bisa di standby terus Iya. sepanjang jalan karena ada pengaturannya. Kalau mundur udah pasti otomatis Pindah ke akan ini dia ya. Iya. Oke Mbak, sebelum masuk ke tol nih, Iya. ada promo menarik nggak? Wah, Promonya menarik Di awal. banget. Oke. Untuk teman-teman yang berminat cobain Suzuki Fronx, Iya. kita juga ada promo untuk test drive. Jadi nanti kita ada souvenir khusus teman-teman yang mau coba si Suzuki Fronx ini. oke. Gitu. Harus coba teman-teman. Harus, ini Karena wajib nyoba wajib ini. coba karena memang enak tuh, nggak kata marketingnya Iya. aja gitu ya. Betul. Enak Bener tuh nggak? harus dirasakan. Itu harus dirasakan Iya. gitu. Nah, itu promo pertama. Jadi ada Iya. souvenir Heeh, untuk teman-teman yang mau test drive Suzuki Fronx. heeh. Itu promonya. Terus ada lagi nih promo, bentar ya. Oke, sambil Aku kita baru dapat masuk promo tol ya. DP. Cukup padat di sini guys. Karena Kalau mobil-mobil hari baru, biasa. hari-hari biasa sama hari weekend sama aja sih kalau di sini. Tapi kalau minggu lancar Lumayan Mbak. lancar Iya. ya. Tapi kita bisa membiasakan diri. Betul. Saya aja langsung ngeklop loh. Iya. Apakah ini Suzuki?
Katanya sih settingan joknya, cutting joknya, sama bahan dari joknya ini disetting sama setir yang bisa tilt dan teleskopik. Bisa iya, menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Jadi kita rasanya feel untuk berkendaranya langsung dapet ya. Jadi memang kita mau bikin Suzuki itu kedepannya fun to drive. Gitu. Ini aja. Jadi posisi mengemudi tuh pas gitu. Jadi nggak begitu terlalu rendah, nggak terlalu ambles, nggak terlalu tinggi. Betul, jadi ini pas. Jadi buat satsetnya enak banget. Apalagi ground clearance dia kan sedang gitu, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Betul. Oke. Nah, Dita punya paket baru nih teman-teman. Baru saja di share tadi pagi. Jadi teman-teman bisa yang untuk yang tipe basic ya. Kita semua bicara dari tipe basic dulu. Jadi langsung total DP di angka 29 juta. 29 juta yang GL ya? Yang GL. Nah, ada tambahan potongan lagi deh untuk teman-teman yang nonton video ini. Jadi cukup bayarnya 25 juta aja. 25 juta. Udah dapat Fronx tipe basic, tipe GL. Angsuran 5,6 flat selama 5 tahun. Waduh, 5 tahun. Mantap 5, itu. 5,6 selama 5 tahun. Bayarnya 25 juta aja. Cuma 25. Di Tim Channel. Harga mantap itu. Mantap kan? Mantap ya, Pak? Mantap. Lanjut ke tengahnya kita kasih matic karena kalau tengah rata-rata belinya sudah matic. Iya. Setelah kalau manual ke basic ya. Iya. GX Matic itu tipe yang di bawahnya ini satu strip, tipe ya. Satu tipe ya di bawah. Ya. Jadi bedanya tipis-tipis aja sama yang SGX. Total DP-nya yang pasti. Betul, beda adas yang pasti. Cukup bayar 34.500.000. Oke. Dita potong lagi khusus di Tim Channel ini 30 juta aja. Mantap. Jadi 4 juta lebih tuh potongannya. Iya, ekstra potongannya. Ekstra ya, bukan di luar diskon ini. Bukan diskon. Diskon semua nih teman-teman, edukasi juga ya Mas Imam. Diskon itu semua sama rata. Jadi jangan sampai terkecoh sama omongan di sana diskonnya gede, di sini gede, enggak. Harus berani ketemu sama sales yang berani ngomong kalau misalkan diskon ini sekian Pak. Iya. Potongan dari leasingnya sekian. Bukan bluffing ya? Bukan bluffing. Jadi harus ada rinciannya. Karena diskon unit itu tertulis di SKPK gitu. Udah. Itol. Ini. Udah ada isinya. Udah ada isinya. Siap. Otomatis nge-refill itu, tenang. Nah, jadi tadi 30 juta aja. Berarti ada dapat ekstra potongan 4,5 ya. Angsurannya 6,3 selama 5 tahun. Udah dapat GX DP 30 doang. 30 Bayangin aja. kalau DP-nya 70. Coba hitung. 5 kecil kali ya? 5 kecil. Enggak, kalau nih aku udah ada paketan sebelahnya nih. Oh, siap. Sebelahnya teman-teman cukup bayar di 85 juta aja. 85. Angsuran 4,8. Oh. Angsurannya udah free 1 kali. Coba. Oke. Ya, dengan tipe yang GX Matic. GX Matic. Siap. Benar. Lanjut ke SGX ya. SGX-nya langsung ke Tuton ya, karena paling laku kan Tuton. Ice Grayish Blue, Ivory Black sama White and Black. Oke. Itu total DP-nya khusus yang DP minimnya, teman-teman harusnya bayar di 44,7 juta. Teman-teman cukup bayar di 40 juta aja. Bayar cukup 40. Oke. Iya, betul. 40 juta aja, angsurannya di 6,9. 6,9. Masih 6 jutaan. 6 jutaan. Mau dibikin yang tadi, yang kayak tadi ya. Boleh. DP sedangnya teman-teman cukup bayar di 95 juta. Angsurannya di 5,3. SGX AT tipe tertinggi. 5,3. Berapa lama itu? 59 bulan. Udah free angsuran 1 kali gitu. Pokoknya banyak paket yang harus banget kita bedah sebenarnya. Cuma karena ini temanya adalah sambil test drive, jadi boleh kita sambil ulas. Kita coba rasa berkendara. Ini di tol ya teman-teman. Baru masuk tol nih. Kita coba gas. Wow. Mantap. Enak loh. Kebetulan kalau misalkan ketemunya sama Dita tuh ya Mas Imam, kita pasti ngasih review yang bisa dibilang jujur. Jadi produk Suzuki kan banyak ya. Iya. Dita nggak mau bilang yang mana, silahkan lihat aja. Kayaknya penjualan Dita paling banyak di unit apa, berarti itu yang Dita ngerasa unitnya worth it banget buat teman-teman beli. Gitu. Termasuk ini menurut saya sih sangat worth it. Sangat worth it dari kualitas, build quality untuk fiturnya.
Nah, kalau teman-teman mau aktifin fitur adaptive cruise control, Betul. jadi harus dipastikan dulu, di onin dulu di ininya nih. Nih, logo ini nih. Logo itu ACC-nya. Iya, ACC-nya diklik. Nah, dia hijau. Hijau. Berarti kalau udah hijau, ini udah aktif. Tinggal kita set aja. Nah, ini set saya di 51 km per jam. Udah. Iya. Ini lane keeping assist-nya juga udah termasuk. Oh, include ya lane keeping assist sama adaptif. Jadi kalau misalkan ada adaptive cruise control-nya tuh belok tuh, jalanannya belok. Gak ada kamera depan kan ini? Gak ada. Maksudnya apa namanya tuh? Kamera apa? Kamera, suruh megang. Gak ada. Di depan tikungan ya. Berarti lane keeping assist-nya dari kecepatan bawah bisa aktif, dari kecepatan 51 bisa aktif. Iya, betul. Kalau LKA tadi lane keeping assist minimal 50 km. Oh, kalau mobil kita Mbak Dita? Iya. Itu di 70. Nah, ada bedanya lagi. Tadi kita harusnya pas pertama kali ngegas kita langsung aktifkan ACC-nya. Langsung bisa. Oh, dari bawah? Dari kecepatan bawah. Bener. Jadi ntar pas keluar aja, kan agak macet tuh ya. Oke. Kalau kecepatan tinggi begini sih, nih di depan belokan ya. Ini kita coba untuk lane keeping assist-nya. Betul. Lane keeping ya. Lane keeping assist. Saya nginjek rem, jadi nonaktif. Kita aktifin lagi. Nah, ini di kecepatan 75. Iya. Ya teman-teman. Nih, belok ya. Nih, depan kan tikungan tuh. Nih, belok. Tuh lihat, belok, geng. Dia ada di 2 garis. Nah, di belok ya. 2 garis dia nanti bisa exit. Nah, ini. Mana? Nanti pas ada tikungan ya. Jadi, untuk respon mesinnya juga bagus. Iya. Responsif. Kalau pernah kita coba yang Vitara, ini lebih responsif dibandingkan itu, walaupun mesinnya sama karena bobotnya ya. Bobotnya beda. Terus untuk handlingnya, body rollnya ini nggak berasa sama sekali. Iya. Karena compact banget ya. Iya, compact. Untuk mobilnya. Betul. Tenaganya dapet. Ini oke lah. Overall oke ya. Overall oke. Terus ya kita tahu suspensi dari Suzuki nggak perlu diragukan, kita pernah punya juga. Iya. Sebenarnya jujur aja Mbak Dita, waktu XL7 kita jual tuh bukan karena mobilnya nggak enak, mobilnya enak. Iya. Cuman adasnya kan belum ada. Iya. Dan sering pulang kampung. Iya. Perjalanan jauh butuh adas. Nah, berarti sekarang bisa beralih ke front. Iya. Semoga nanti nih ada XL7 mengeluarkan ada, semoga ya. Nah, ini nih. Nah, coba. Ini kita aktifin ya. Ya, oke. Ini kan tikungan nih, teman-teman. Nih, depan. Ini nikung nih. Ada mobil lagi. Ada mobil. Ngerem nih. Tuh, berasa ngeremnya? Iya, mengurangi saya kan nggak nginjek gas. Iya. Tuh. Mengurangi kecepatan. Jadi memperlambat dulu teman-teman sebelum dia ada pengereman. Nggak ada, aman. Mobil kantor. Ini hanya untuk mempraktekkan. Iya, gitu. Jadi kalau teman-teman pada dasarnya gini Mbak Dita. Ya. Jadi fitur ADAS itu bukan buat kita pure ngelepas gas, ngelepas rem, enggak gitu. Ganti pengemudi bukan. Bukan, tapi untuk menjaga biar kita tetap konsen. Perhatikan itu teman-teman. Nah, jadi artinya gini, kalau dari kita kan biasanya perjalanan jauh nih. Iya. Kan kalau mobil nggak ada ADAS, kita tuh pegel, kadang tuh harus konsen, bener-bener megangin setir. Kalau itu kan tinggal, kalau bisa gini. Itu apa namanya? Lebih rileks nggak sih? Gini katanya setirnya. Jadi tuh karena dia punya lane keeping assist, itu bisa ngejaga setir tuh tetap ada di dalam marka jalan. Betul. Kita putar balik apa lanjut terus nih? Keasikan sepertinya ya, silakan boleh putar balik, boleh juga lurus. Silakan lurus, beda tol lagi tuh ntar. Masuk Selipi. Ini tempat si Sarah nih. Oh, di sini? Iya. Ah, tuh. Ngesen dia ada blind spot monitoringnya aktif. Betul. Nah, ini macet. Nah, pas banget nih ya, kita aktifin nih untuk fitur ADAS-nya. Apakah dari kecepatan rendah bisa? Nih, saya aktifin ya. Dari 30. Nah. Tuh. Itu. Iya, tuh. Lihat gak, Gus? Ditinggiin dikit kecepatannya. Iya. Nah. Lane keeping assist-nya aktif loh, Mbak. Aktif. Dari kecepatan bawah banget berarti ya? LKA-nya. Iya, itu. Aktif loh. Satu set karena dia. Tuh. Rem. Wow. Ngeri tuh. Kakinya ke atas loh dia. Di kameranya bagus yang kelihatan. Kaki saya juga loh, sebelahnya enggak nginjek. Nah, tuh. Oh, berhenti.
Bip bip. Dari berhenti ya? Ya. Nah, ikut jalan lagi. Betul. Oke. Jadi nanti dia itu kenapa ada tadi warning jatuhnya? Iya. Lane departure warning. Oh. Nanti setelah lane departure warning baru lane departure prevention. Nendang dia. Oke. Mantap ya. Mantap. Ini udah bener canggih banget. Coba di review ADAS-nya nih, karena kan jujur ini produk Suzuki yang pertama kali dan paling canggih, ada ADAS lengkap. Tapi memang jujur kalau Dita pribadi sudah mengerti kalau Suzuki itu untuk mempersiapkan produk baru yang yang ada ADAS-nya ini sudah mempelajari dulu ADAS yang sebelumnya. Jadi ini kayak bentuk penyempurnaan dari ADAS kompetitor lainnya. Kalau menurut Mas Imam gimana? Gitu nggak? Iya. Jadi beloknya dia smooth. Kadang kan ada tuh yang jangankan untuk lane keeping assist-nya ya, yang patah-patah gitu. Iya, ngehentak ya. Udah. Banyak pejabat nih di sini. Banyak pejabat, Bapak atuh mau ngapain? Jelas, Pak. Kita mah cuma test drive doang, Pak. Kita test drive doang, Pak. Silahkan, Pak. Monggo, Pak. Nah, dia untuk adaptif cruise control dari low speed follow-nya juga, dari kecepatan bawahnya tuh pengeremannya masih nggak ngedadak. Nah, saya coba ini pas banget ya kemacetan begini nih. Ini udah saya aktifin lagi ya untuk ininya. Nah, tuh. Jadi tuh, ngangkat kaki loh. Kakinya beneran nggak ngegas, nggak ngerem. Nah, satu aja kalau di sini stripnya satu. Nah, ini kan aktif tuh. Warna biru. Kelihatan nggak, Gus? Tuh, dua-duanya deh. Tuh, sampai berhenti loh. Berhenti, ini bentar lagi ngerem nih. Kalau 3 detik nggak, 3 detik dia masih jalan dikit. Masih 6 km. Kecuali 0 banget kan? 0 baru dia ngerem gitu. Kalau beberapa detik. Tapi yang aku bilang tuh 4 rodanya ngerem semua. Tuh, dari segini loh. Tuh. Oh, baru dia soalnya 0 ya. Udah suruh bip bip. Suruh injek rem. Kita putar balik lagi. Keren. Membantu kalian untuk lebih jadi lebih aware, jadi nggak pegel gitu kan. Nggak pegel. Untuk perkotaan, luar kota ini enak banget ini. Tenaganya kita gas. Di belakang enak. Mas bagus. Enak ya. Kita putar balik, terus masuk tol lagi kali ya, Mbak ya? Apa lewat jalur biasa aja? Boleh lewat tol. Agak crowded kalau arah pulang di luar. Di luar tol ya. Tapi dengan traffic kayak gini, kita bisa nyobain semua fiturnya ya. Iya. Dari kemacetan, traffic jam assist-nya dia aktif, terus tenaganya pas di tol. Iya. Suspensinya ini kan jalan apa sih namanya ini? Cor ya? Cor. Agak begitu-gitu. Dan enak loh. Bantingannya tuh bonci gitu. Ya. Kata reviewer mah dewasa bantingan. Iya, dewasa. Terus ADAS-nya sopan. Ngeremnya pelan-pelan. Ya kan? Iya. ADAS-nya sopan. Puter balik kemana ini? Puter baliknya jauh. Jauh ya? Jauh. Oke. Ini udah depan DPR nih. Paling sampai bawah Sleepy kayaknya. Kan ini. Iya benar nggak? Sampai kolong Sleepy. Dikit lagi tuh. Ini sangat mantap ini. Mantap. Asik lah ya. Asik dong. AC-nya juga dingin. AC-nya dingin. Mas bagus di belakang AC-nya dingin? Dingin, enak. Ada AC juga di baris keduanya. Oke. Gitu. Ini airbag-nya ada 6 juga ya, Mbak ya? Betul, ada 6. Airbag ada 6. Betul. Terus apa lagi? Terus yang perlu kita coba? Audio sama kurang lebih kayak Baleno sama Vitara. Dia audionya support Apple CarPlay sama Android Auto. Plus kalau yang SGX tadi ada kamera 360-nya. Oke. Terus tadi satu set SSS-nya, Suzuki Safety Support-nya itu dari mulai ACC, Adaptive Cruise Control, terus lane keeping assist, lane departure warning, lane departure prevention, terus ada lagi LSW swaying yang kalau kita udah agak goyang-goyang, dia udah ngebaca kalau kita itu udah lelah perjalanan kurang lebih dari 2 jam ya, lebih dari 2 jam gitu? Dia akan ada swaying ya, dan dia akan ada notif kalau kita disarankan untuk beristirahat. Siap. Itu keren banget. Masih banyak lainnya, blind spot monitoring, terus nanti pas mundur perlu juga di review karena kita punya RCTA.
ya kan? Rear cross traffic alert gitu. Oh, mundur. Tapi ngerem nggak kalau pas mundur? Ada pengereman nggak? Ada itu aja, apa notif namanya? Ya? Notif dari kanan kirinya sekitar 20 meter. Iya, soalnya kalau ngerem ya memang bagus ya untuk secara fitur. Betul. Tapi kadang tuh kan ada tukang parkir tuh. Iya. Kadang tuh duk ya, ngerem sendiri. Kalau mundur riskan sih, bener. Iya, jadi bener. Sebenarnya sih maju sih yang paling penting ya. Kalau mundur yang penting ada notifikasi aja. Betul. Itu udah sangat cukup ya. Terus ini Mbak Dita, dia kan di sini masih jarum ya. Ya. Tapi walaupun masih jarum, dia ada digitalnya di head-up display. Betul. Jadi kita kan kadang kita nggak tahu nih land keeping assist-nya batas maksimumnya berapa. Kadang tuh loss sendiri gitu kan. Iya. Kalau di sini kan kita bisa ancer-ancer kan. Bisa ancer-ancer. Kayak tadi kan kita nyalain land keeping assist sampai 0, dari 0 kan off ya nggak ketika 0. Tapi ketika masih jalan itu kita nggak nginjek rem, nggak nginjek gas, dia otomatis ngerem dan ngegas sendiri. Betul. Nah kalau 0 umpamanya dalam waktu begini nih beberapa detik dia akan off otomatis ya. Otomatis, betul. Oke. Wireless charging boleh dicoba? Wireless charger boleh dicoba. Boleh. Karena HP-nya kan support. Wih. Belum. Casingnya soalnya kuku-kuku. Kan dulu ya. Pakai yang satunya lagi aja, saudara-saudara. Udah support juga? Support. Oke. Harus support. Oke ya. Kuku nggak tuh? Ring. Nah itu. Wireless chargingnya udah aktif. Iya, betul. Iya. Mungkin untuk promo mobil lainnya ada nggak? Ada promo mobil lainnya. Kita coba cek and recheck dulu. Iya. Enak loh. Ini gue langsung nyetel loh sama mobil ini. Kita langsung coba Mau nyobain Pak? Udah repair. Kan mobilnya aman. Aman. Mobil kantor terlindungi asuransi, aman. Aman itu Gus, gas. Terus sen ya, tuk tik suaranya kenceng. Kadang kita kan ngesen tuh kagak tahu dia. Kagak tahu dia udah hidup apa belum. Ini pasti ketahuan ini kenceng. Iya. Teman-teman juga boleh dicoba untuk si Baleno ya. Baleno boleh juga dipromoin ya. Ini jadi boleh. Baleno cuma sisa sekitar di bawah 40 unit. Cuma yang punya kita doang. Warnanya cuma grey aja. Nih aku kasih paket auto approve yang udah pasti totalnya di bawah OTR. Jadi total DP bayarnya di 94.300.000. Angsurannya 5.521.000 dikali 35 bulan. Mantap. 5,5 kali 35 bulan, DP bayarnya cukup 94.300.000 ya. Ini di bawah TR ini. TR-nya kan berapa? 290 100. Ya, kalau teman-teman mau di tenor 5 tahun, itu angsurannya 3 jutaan aja, coba. 3 jutaan aja udah dapat Baleno. Terus apalagi? Mau apalagi Mas Imam? XL7 boleh. Tetap jadi yang terlaris. Tetap jadi yang terlaris itu kenapa dia forever banget ya. Seneng banget deh jual XL7. Makanya nanjak juga easy banget ini. Tuh, terus tetap ada hill hold controlnya, jadi nggak perlu. Jadi ini nganjak, gue bisa ngegas lagi nih. Tuh. Kaget gak tuh? Enak loh. Ya. Instan, maksudnya walaupun bukan mobil listrik tapi mood gitu langsung. Iya langsung. Boleh Mbak? Boleh beli gas. Boleh. Ya, XL7 Alpha. Ya. Total DP bayarnya 101 juta. 101 juta. Angsuran 5,9 kali 35 bulan. 59 35. Ini kita masuk sini aja. Masuk tol lagi kita. Ya, soalnya crowded di depan. Iya, kalau arah ke sana nggak tahu ya. Pagi siang juga tetap crowded. Gitu, teman-teman. Oke, yang 5 tahunnya? 5 tahunnya yang dengan tadi. Ya. DP-nya di sama 101 juta, angsurannya di 4.087.000. 5 tahun. 5 tahun. XL7 Alpha. XL7 Alpha. Betul sekali. Menarik gitu ya? Menarik banget dong. Oke.
Kita coba lagi terakhir nih test drive sebelum menutup di tol yang agak lancar nih. Kalau ke sana justru tolnya lancar, Mbak. Kemana? Ke arah sana. Iya, betul. Kalau ke sana tadi agak lumayan padat ya. Malah dia yang jalan biasanya yang sini yang kebalikannya, betul. Enak banget. Murah-murah pokoknya paket kredit teman-teman, WA aja DP ready-nya berapa, maunya cari mobil keluarga atau mobil 2 baris aja cukup kayak gitu aja. Kalau misalkan yang belum hafal on the road-nya Suzuki ya Mas Imam ya, jadi cukup konsultasikan dari mentah aja gitu, maksudnya kayak lagi cari mobil keluarga atau cari mobil buat warawiri, ya kebutuhannya apa gitu ya, kebutuhannya apa, nanti langsung kita pasti gali balik. Kayak ditanya balik kayak rencananya cash atau kredit, terus DP-nya ready berapa kalau kredit, terus tenor yang nyaman nih biasanya mau di tenor berapa tahun. Kadang kan ada yang milih Mas Imam angsurannya kecil nggak apa-apa tenornya panjang. Ada yang begitu ya. Ada yang begitu. Ada juga yang milih kayak tenornya pendek aja nggak mau kelamaan. Ada nggak apa-apa angsurannya ngepas sama apalah gitu ya, nggak apa-apa, bebas. Jadi menyesuaikan dengan budget bisa. Pasti dikasih yang terbaik. Pasti. DP nggak mesti 100 kayak tadi, DP mulai dari 50 mungkin 70 tadi aja Franks sudah dapat 25 juta. Iya. Ya kan di mana lagi dapat Franks 25 juta gitu. 25 juta dapat Franks tuh di mana lagi gitu. Dapat Franks loh. Dapat Franks, potongannya udah dikasih ekstra ya. Rasanya kayak gini kan, sama kan? Sama dong. Kalau rasanya begini sih enak ini. Yang basic kan? Iya. Sama. Jadi kalau Suzuki teman-teman perlu diketahui juga. Karena dulu juga kan masih punya S7 Alpha. Ke Beta aja beda dikit kan? Beda dikit cuma beda Smart Mirror. Sebenarnya saya tuh pengennya kan beli Beta. Ya kan? Unitnya enggak ada. Unitnya enggak ada jadi Alpha. Dulu tuh S7, aduh ya. Inden-indennya ya Mas Imam ya. Inden. Karena emang laku banget. Laku banget. Masya Allah luar biasa. Kapan lagi tuh unit CKD inden ya kan? Terulang nih kayaknya di Franks, warna tertentu kan inden. Warna tertentu inden, tapi warna ini ada ya. Warna ini ada. Ini rasanya juga kayak nyetir sedan ini. Iya, enak ya? Iya, terus kayak gimana ya? Lebih padat gitu loh. Solid gitu kan. Solid. Iya, bukan yang disentuh meluyur, yang lentur gitu enggak. Tuh desain interiornya juga tuh, lihat tuh. Bukan plastik lentur ya. Iya. Bukan plastik lentur. Plastik padat lah. Plastik lentur dong. Plastik padat. Iya, ini enak buat dalam kota dan ini irit lah pastinya. Suzuki mah bukan hybrid aja irit, apalagi dudukannya hybrid. Sih settingan dudukannya tuh enak banget gitu sama bentuk joknya. Iya. Nah, kan kirinya dia udah leader, terus jok bawahnya memang fabric, tapi ya pas yang kita dudukin doang ya. Iya, jadi enak malah empuk. Jadi enak empuk. Malah kalau kulit kadang ada yang kalau kulitnya nggak bagus kan jadi keras. Jadi berharap lebih empuk. Iya. Tapi malah keras. Betul. Kita gas di sini. Kita gas. Oke. Ini kita sambil ngiklan ya guys di jalan tol. Karena ini unit test drive tulisan Franks-nya gede banget. Buat cilip-cilip juga enak ini. Set, langsung kanan. Tuh, biar semua ngeliat ini Franks. Franks nih Pak, beli dong. Tuh yang lagi macet-macetan. Pak beli. Yang lagi macet-macetan pasti nengok kan ke sini mobil. Apa tuh biru-biru? Tulisannya gede banget lagi Franks. Lampu udah auto ya. Udah auto. Iya, lampu intermittent. Di sini tombolnya banyak banget nih. Banyak ya. Fitur ada, anti nabraknya ada di sini nih. Wah, nah tuh. Jadi saya geser ngelewatin marka jalan, walaupun lane keeping assist-nya nggak diaktifin, dia akan membalikan lagi. Betul. Jadi ya tadi yang saya bilang Mbak Dita, jadi beli mobil yang punya fitur ADAS itu membuat kita pengendara tuh lebih teratur. Betul. Nih, coba sebelah kiri ya. Nih saya tanpa tuh balik lagi tuh. Gak mau. Harus pakai sen. Kalau pakai sen bisa. Gitu tuh. Perhatiin ya. Ya, jadi ada warna kuningnya gitu. Balik lagi dia. Siap, sangat menarik. Tinggal giliran kita tertib, taat aturan. Tertib lalu lintas. Iya, benar. Harusnya mobil semuanya punya ADAS. Harus. Biar teratur. Iya. Tuh, biar yang belok tanpa sen tuh. Tanpa sen tuh nggak ada. Nggak ada gitu loh. Itu kan merugikannya orang lain. Iya.
bukan diri sendiri. Diri sendiri udah jelas lah, orang lainnya juga tapi rugi. Intinya mah kalau mau rugi sendiri aja. Iya, gitu. Udah di sirkuit aja. Di sirkuit. Kalau misalkan kayak di jalan umum kayak gini kan banyak orang. Banyak orang. Iya. Betul. Wih, cityscape-nya dapet bro. Wih, indah banget kan? Ini tuh Jakarta. Jadi kita test drive di tempat yang pas. Dan nggak begitu macet ini segini. Iya benar. Di itu juga enak tau di apa namanya? Flyover Kokas. Iya, mantap banget. Itu bagus banget sih view-nya. Nah, depan tikungan kecepatannya nggak tinggi-tinggi banget ya. Coba. Kita coba LKA-nya lagi. Tuh, dia mau bersantai dulu guys. Kaki saya selonjorkan. Nih, depan belokan kan? Tikungan tuh depan. Tuh, nikung dia mau shoot juga. Tuh. Dia tetap di dalam marka loh, kagak pindah-pindah. Tapi kalau kelamaan ada notifikasi buat dipegang aja. Gitu. Disentuh aja tadi kata Mas Imam di iya. Ya menandakan bahwasanya kita masih melek. Itu. Kalau kita tutut masih begitu aja, dia akan rem ya pasti ya. Pasti. Ya. Pasti dia ada ini. Ya itulah. Keren ya. Oke, terakhir Mbak Dita mungkin. Ya. Bagi teman-teman yang masih ragu nih ngambil unit ini khususnya yang kita test drive. Iya. Teman-teman, tahu nggak di BIT itu di Boneni Mobil Trada Suzuki Imperana itu ada bedanya nih. Kenapa teman-teman harus ngambil Fronx-nya di sini? Kita ada namanya, nanti aku kirim itunya ya. Footage-nya. Boleh. Barangnya gitu. Karena aku nggak pegang. Jadi nanti pas saat delivery sudah termasuk sama perawatan car kit. Jadi untuk perawatan mobil kayak shampoo, terus untuk poles ban ya kan, terus banyak dia ada beberapa botol gitu, beberapa varian. Terus ada alatnya juga, ada kanebo sama sponsnya juga gitu. Kanebo sama kasbon. Iya. Spons. Iya. Nah, iya pokoknya itu. Itu ya yang membedakan di yang lain dan pastinya kan dealernya juga terbanyak dibandingkan yang betul lain. Dealer kita terbanyak se-Indonesia ya. Terus ada free ini lagi, car fragrance. Apa itu? Yang ini buat Mas Imam boleh. Boleh nanti. Iya, car fragrance bentuk Fronx. Terus ada satu lagi BBM Pertamax 15 liter. Plus satu lagi ada banyak sebenarnya. Banyak berarti. Kalau di kita itu ya sebelum pengiriman mobil Hamin satunya kita itu cuci dan poles by Volugard. Bisa cek sendiri cek sendiri biaya cuci poles di by Volugard itu berapa. Kalau free service jasa oli jasa oli suku cadang berkala selama 50.000 km berkala, partnya apa aja sudah tercantum saat di buku servis. Termasuk busi. Termasuk busi. Servis besar tuh jadi kita kayak jadi yang wajib itu udah include. Iya. Jadi selama 50.000 ya, 50.000 kilometer udah nggak usah ngeluarin duit. Betul. Jadi kalau umpamanya Pak diganti ini jangan, udah begitu aja. Udah sesuai dengan buku servis aja Pak gitu. Pokoknya saya mau servis sesuai buku servis aja gitu. Kadang emang kita datang ke servis ya emang ditawar-tawarin wajar lah ya, kan jualan. Disarankan. Ini kita keluarnya di mana Mbak? Di mana? Keluar ininya nih, gerbangnya. Bentar. Gerbangnya di sini boleh. Di sini apa di sana? Di sana satu lagi aja. Satu lagi aja. Ini masih tebet ya? Masih tebet. Nih belok nih. Ini belok ya. Beloknya lumayan nih. Kita Levin udah siap standby kamera. Kamera rolling action. Naikin dulu untuk kecepatannya. Iya. Biar nggak begitu ini banget. Coba. Oh iya, udah aktif ya? Tuh. Aktif. Beloknya. Belok tajam. Belok. Gak ada kamera ini kan? Suruh pegang biasa. Suruh pegang aja. Nah. Gitu doang. Gue takut ada airplane. Iya, menandakan kalau udah. Penumpangnya masih melek. Pengemudinya masih melek. Sorry Pak, minjem kameranya. Nih di head up display-nya juga aktif loh. Kelihatan ya? Nah, di head up display-nya aktif nih teman-teman. Tuh. Di warna cuma ada agak kedip-kedip ya. Karena di kamera. Iya, soalnya lensa kamera. Oke. Bagaimana jadi penilaiannya Mas Imam setelah test drive? Test drive experience-nya seperti apa? Menyenangkan.
menyenangkan. Yang pasti mobil ini menyenangkan, tenaganya nggak lemot sama sekali. Betul. Dapatlah 1.500 di mobil ini tuh pas gitu. Pas. Jadi kalau cc-nya, cc-nya kurang gede gitu. Atau kalau menurut saya malah ntar boros ujungnya kan. Betul. Jadi segini ini aja udah cukup. Rasa tenaga juga pas iya, ya. Tenaganya pas. Suspensinya enak. Iya. Empuk. Terus nggak limbung. Betul. Wih, positif semua ya. Positif semua, hampir no isu sih dia. Iya. Aman. Lega ya Pak? Lega, mantap. Alhamdulillah ya kalau positif. Terus ya paling ini aja nih, belum electric parking brake kali ya. Electric. Biar ada minus-minusnya lah ya gitu ya. Iya. Tapi ini malah saya sih lebih suka yang begini loh Mbak. Saya juga lebih dapat seninya. Iya, belum terbiasa kali ya kalau electric parking. Itu kali suaranya candu gitu ya pas lagi dari ya, keras gitu kan. Gitu. Enak gitu. Terus ini pedal shift tadi pun belum kita coba-coba nih. Oh iya, pedal shift kita belum coba, udah ini keburu mau. Mode manual sih sebenarnya pedal shift nih. Tuh. Karena dia kan AT-nya masih AT manual tuh. Iya. Tuh, ada gigi ada. Jadi kalau teman-teman akselerasi umpamanya mau nyalip gitu ya, nyalip kendaraan di depan, enak sih diturunin jadi mut gitu kan. Iya, benar. Kalau di SL7 dulu ada di sini tuh. Iya. Overdrive ya. Klik langsung turun ketiga kan dia. Iya, untuk gearnya betul. Buat tarikan gitu. Kalau ini kan nggak ada nih. Karena udah ada di pedal shift. 6 speed loh ya AT-nya nih. AT-nya untuk yang ini 6 speed betul. Oke. Tutup Mbak Dita karena kita udah mau sampai nih. Oke, terima kasih ya tim channel Mas Imam dan Mas Bagus sudah cobain Suzuki Fronx. Terus pantengin terus promo-promo lainnya nanti dari tim channel. Satu lagi, pokoknya kalau beli Suzuki jangan lupa sama Dita Suzuki MT Haryono karena pelayanannya udah terbukti no complaint. Zero complaint. Terus teman-teman bisa trade in dari segala merek apapun. Terus tadi pelayanannya bagus, jasa oli suku cadang gratis, lithium baterainya garansi 160.000 km sampai 8 tahun atau 8 tahun. Atau 8 tahun. Iya. Kontak yang bisa dihubungin di 082211119542. Di save dulu. Barangkali teman-teman berminat untuk Suzuki Fronx-nya bisa test drive ke rumah teman-teman. Oh, bisa di rumah ya? Bisa. Test drive-nya. Kita udah nyampe lagi nih. Sampai kandangnya Mbak Dita. Betul, kita udah nyampe di Suzuki MT Haryono. Tuh lihat, enak banget loh bantingannya tuh. Ini di apa? Jalanan apa namanya? Kalau konblok. Konblok. Ya. Tetap enak. Enak. Ini ditaruh di mana nih? Di tempat yang tadi nggak ada ya? Nggak ada. Awas ada ini nih. Ada si mungil. Nah, tuh. Menjebak. Sebelahnya aja berarti. Sebelahnya mungil. Ada itunya nggak? Ada konnya nggak? Ada. Aman deh. Aman, bisa masuk langsung. Tuh kan kalau kita pakai jalan ngiklan ya sebenarnya. Iya. Ya nggak sih? Iya, emang perlu juga test drive. Nih Pak, disut Pak. Nah, ini kamera 360-nya nih. Terakhir nih. Jadi, jadi dari atas ini enak banget ya. Iya. Udah kayak punya drone gitu. Tuh, lihat tuh kamera 360. Mantap banget ya. Nih, kita sama. Ini kan posisi parkir lumayan sempit ini. Tuh. Jadi ngepas banget satu dimensi mobil Fronx. Aman udah, asik tuh. Aman ya masuk ya? Garis-garis ini ya masuk. Oh iya cuy. Langsung. Dan ada sensornya. Langsung. Mantap. Lurus sudah ini? Udah lurus dulu. Lihat dari drone tuh. Lihat dari drone sudah. Keren ya? Lurus, keren. Mantap. Terus ikuti tim channel, ikuti sosmednya Mbak Dita semuanya, ada TikTok, Instagram, website. Terus udah semuanya ya. Follow, like, share, dan subscribe. Iya, oke. Thank you. Makasih, Mbak. Makasih, Mas.